Adakah di antara kita yang hadir pada saat ini merindukan pelukan, merindukan dekapan? Hari ini firman datang untuk memeluk kita. Amin. Memeluk, mendekap. Apakah kita tidak merindukan itu? Satu kebiasaan dari anak saya yang kecil, badan sudah besar, umur sudah 23 tahun. Tapi setiap hari, bukan sekali dua kali, selalu dibilang, peluk, cium, peluk. Saya sedang berpikir nanti kalau dia di luar pulau atau di mana gitu ya, pasti dia akan sangat merindukan pelukan itu. Kenapa? Karena dia mencintai saya, mengasihi saya orang tuanya. Adakah kita mencintai Tuhan, mengasihinya? Salah satu syarat untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kita, bila engkau mengasihi aku dan taat kepada firman, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong untuk menyertai engkau, bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, menyertai kita selama-lamanya. Amin. Untuk itu, bagi kita yang mungkin sudah merasa kering atau sudah merasa tidak pernah merasakan rasa cinta, rasa kasih sayang, pelukan, dekapan, dia ada untuk kita hari ini. Amin. Untuk itu nikmati dan rasakan. Terima kasih Tuhan, saya merasakan pelukan melalui firman. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan kami untuk melayani pada saat ini. Dan biarlah kami dapat berdiri bukan karena dorongan oleh siapa-siapa, tetapi kami selalu berdoa supaya setiap kami berdiri melayani Tuhan itu atas dorongan dan atas perintah dan atas tuntunan dari Roh Kudus. Sebab kalau kita melakukan sesuatu atas tuntunan lain di luar daripada Roh Kudus mendorong, mengatur segala sesuatu, saudara tahu resiko yang paling sangat berbahaya apa? Itu menjadi perseteruan kita dengan Allah. Bayangkan saudara melakukan sesuatu menurut kita baik, tetapi bukan menjadi kesukaannya Tuhan. Begitu saya kasih, kita juga hadir di tempat ini, biarlah semua atas dasar dari dorongan Roh Kudus, sehingga pada saat kita datang ke tempat ini, kita menemukan Tuhan, dan nanti saat kita pulang, kita dapat berkata seperti pemazmur katakan, aku puas karena aku telah berjumpa dengan Engkau. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya sangat senang dengan ayat ini, walaupun dalam terjemahan yang terdapat di Alkitab kita, yang ada Alkitab kita sekarang ini, kayaknya ada yang terputus sedikit ya. Saya akan bacakan dalam ayat yang pertama dalam Roma pasal yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, di sini coba bukakan yang versi bahasa Inggris coba. Karena ada yang terputus. Dan ternyata banyak hari-hari ini orang hanya di ruang lingkup ya, berada di dalam Kristus hanya sampai di sana. Sudah menemukan yang bahasa Inggris, versi bahasa Inggrisnya. Oke, nah bahasa Inggris mungkin saudara punya HP dan Alkitab di dalamnya. Ada lanjutannya, yaitu bagi mereka yang tidak berjalan dalam daging, tapi berjalan dalam roh. Itu dia. Jadi penghukuman itu hanya berlaku untuk orang-orang yang merasa ada dalam Kristus, tetapi kehidupan mereka di dalam Kristus dituntun, diatur, bahkan dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh daging. Tetapi bagi orang-orang yang berjalan dalam roh, nggak ada penghukuman. Nah, untuk itu saudara, kenapa dalam
keberadaan Yesus sebelum dia naik ke surga, tidak ada pesan yang macam-macam. Pesan ini, pesan itu, macam-macam tidak ada. Hanya satu pesannya, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan. Sebab di Yerusalem lah murid-murid akan menanti janji Tuhan. Siapa yang dinanti? Yaitu seorang penolong. Tujuan penolong ini apa? Tujuan penolong ini supaya setiap murid-murid, supaya setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini tidak menjadi kelompok orang yang akan dihukum, tapi kelompok orang-orang yang diselamatkan. Ini tujuannya sudah. Maka kalau ada di antara kita yang menganggap sepele, walaupun mungkin diatur sedemikian rupa mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus setelah dia naik ke surga sampai nanti pencurahan Roh Kudus ada 10 malam. Kalau di gereja kita Pentekoste ada penyusulan. Kalau ada di antara kita yang masih mengabaikan itu, sudah terkasih, belum terlambat. Baru 3 hari, masih ada hari keempat. Hadir dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita diberikan penolong. Sesuatu yang sangat membahagiakan kalau kita ditolong, sudah asli. Bagi saudara yang pernah merasa ditolong, tentu merasa. Saya beberapa kali, saudara, dalam masa di mana Tuhan mengizinkan saya sakit. Waktu di Bandung, saya kos kurang lebih 4 bulan di depan Hasan Sadikin, di rumah sakit Hasan Sadikin itu, kos di situ. Luar biasa saya rasa oknum atau pribadi atau orang-orang yang mengingat saya dan memberikan perhatian dan pertolongan sangat berarti. Wujud pertolongan mereka itu ada yang hadir, ada dari Jakarta khusus untuk datang menemui saya, ada dari daerah lain, ada dari Belanda walaupun tidak hadir orangnya. Om, saya hanya bantu sekian, dia kirim uang. Rasa ada kekuatan yang saya dapat rasakan pada waktu ada yang menolong. Kemudian pada waktu saya di rumah sakit Caritas di dekat sini, tanpa saya tahu sudah terkasih, ternyata ada anak-anak yang ingin berbuat sesuatu. Bapak pengen dibantu apa? Ditolong apa? Kalian doakan saja. Nah, waktu itu ternyata mereka koordinir segala macam. Kalau nggak salah kurang lebih 20 juta saudara dikirim untuk membantu saya, menolong. Tapi begitu senangnya hati kita kalau ada pertolongan, yang walaupun saya sadari bahwa pertolongan itu hanya pada batas-batas tertentu. Coba saudara ingat kembali pertolongan-pertolongan yang pernah kita dapatkan dan terima, yang mungkin pada taraf di mana pertolongan itu membuat kita sampai tak mampu berkata-kata mengucapkan terima kasih. Adakah? Uang 20 juta sudah habis. Dia datang mengunjungi saya, habis itu dia pergi, sudah. Artinya memang butuh kita pertolongan, tetapi di batas tertentulah kalau pertolongan itu kita rasakan semasa kita seperti ini dalam dunia. Saudara tahu bahwa pertolongan yang dari Tuhan bukan untuk sementara, tapi pertolongan dari Tuhan selama-lamanya. Amin, saudara. Ada satu ayat yang sangat menggembirakan saudara dalam Yohanes pasal 14.
yang saya sudah singgung tadi, ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara kasih, untuk nantinya kita dapat mendapatkan pertolongan, dan wujud pertolongan itu kita terus rasakan setiap saat sampai selama-lamanya, maka tidak ada lain selain daripada apa yang disampaikan oleh Yesus, jika kamu mengasihi aku. Saya sampaikan ini di tengah-tengah pelayanan kami yang kecil. Berlomba-lombalah mewujudkan rasa cinta, rasa kasih kepada Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau ditanya masing-masing dan Yesus hadir di depan kita, apa wujud bahwa kamu mengasihi aku? Waktu doa diam-diam aja, waktu muji Tuhan biasa-biasa aja. Coba saudara, anak saya kecil itu kalau sedikit saja rasa capek segala macam ya, cepat dia peluk, cium. Saya tadi pagi juga masih sebelum pagi-pagi bangun tidur, peluk, cium. Ada ekspresi wujud cinta. Adakah kita pahami ini, saudara, dalam rangka kita mewujudkan cinta kita kepada Tuhan? Itu biasa-biasa aja. Tentunya kita sebagai orang tua sangat senang kalau ada anak-anak kita mewujudkan rasa cintanya kepada kita. Atau kita anak-anak sangat bangga dan senang bahagia kalau orang tua mewujudkan rasa cintanya kepada anak-anak, suami atau istri. Satu ketika, saudara, saya jujur jarang saya membeli sesuatu ke istri saya, saudara. Tapi maksudnya dalam wujud yang spesial gitu ya. Mungkin saya kurang romantis soalnya. Tapi setiap hari kami makan bersama, kemana-mana bersama dengan keluarga. Jadi kalau saudara lihat di media sosial saya itu biasanya satu pokoknya kami sama-sama berempat gitu. Nah, satu ketika sudah terkasih, saya panggil dia dan yuk kita jalan. Nah, saya bawa dia ke satu toko emas, saudara. Saya bilang, mau ambil mana? Mau pilih mana? Kejut ya. Bisakah kita rasa Tuhan itu terkejut melihat cinta kita yang spontan, yang tiba-tiba, bahkan yang wah? Adakah? Atau malah biasa-biasa aja? Malah saudara jujur, agama lain mewujudkan rasa cintanya 1 hari 5 kali dengan macam-macam aturan yang harus seperti itu. Bayangkan 5 kali, kita sekali aja. Jadi kalau Tuhan ada di sini, yang akan membuat kita dapat menilai dan mengukur apa yang kita lakukan, tentu akhirnya level cinta kita kepada Tuhan itu tentu sangat rendah. Nah, kenapa saudara? Saya sampaikan dan selalu sampaikan di tengah pelayanan kami, buah-buah itu bergerak cepat, termasuk cinta. Bergerak cepat, dia gak mau menunggu siapapun. Yang harus kita lakukan, cepat kejar dia sampai kita mendapatkannya. Dan saat kita mendapatkannya, maka kita pasti dapat mewujudkan cinta itu dengan sungguh-sungguh.
Nah, kenapa kita hari-hari ini dan real kita lihat ya, di kehidupan masyarakat, mana ada lagi cinta saudara? Suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, macam-macam saudara. Tindak yang sesuatu yang di luar nalar saudara. Saya potong ayam aja takut, ngeri, kasihan. Pernah satu ketika kami itu dititipkan anjing saudara, kecil, bagus. Tapi saudara, waktu anjing ini nangis, anak saya kecil itu nangis juga. Makin keras suara anjingnya itu nangis, makin keras suara dia nangis. Pak, kasihan dia. Dia merindukan orang tuanya. Kembalikan. Jam 12 malam kami kembalikan ke yang punya saudara. Ada rasa cinta gitu ya. Nah, apalagi kita sesama manusia. Jadi saudara terkasih, kita butuh penolong. Syarat yang pertama yang harus kita perhatikan, apakah kita mengasihi dia? Bagi setiap orang yang mengasihi dia akan menuruti segala perintahmu. Ini yang paling penting saudara, menuruti segala perintah. Saya ingin sampaikan saudara bahwa ukuran satu ketika kita masuk dalam pesta perjamuan kawinan domba Allah, kita masuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Bukan ukuran saya berdiri khotbah di sini, pemain musik, yang singer, kita semua yang melayani bahkan bernubuat, apalagi melakukan banyak mujizat. Bukan. Satu ketika dia akan berterus terang. Apa yang dia katakan? Aku tidak mengenal. Kita hadir di sini, adakah kita merasa Tuhan kenal? Adakah? Adakah merasa bahwa Tuhan itu kenal dengan kita? Atau hanya kita kenal presiden? Kita kan kenal presiden kan? Siapa yang tak kenal Jokowi? Kenal, tapi Jokowi kenal tak dengan kita? Belum tentu. Tak ada yang kenal kita yang hadir di sini. Tuhan itu jangan seperti ini. Aku akan berterus terang, jangan sampai momen ini dia nyatakan kepada kita, bukan nanti sudah, tiap hari. Dan bayangkan, Tuhan tolong aku tidak kenal dengan kamu. Tuhan saya perlu ini, aku terus terang ya, aku tak kenal sama kamu. Dan di situ jelas, hai engkau pembuat kejahatan. Jadi kejahatan itu saudara, jangan kita pikir kita lakukan seperti ini, kita terbebas dari sebutan kejahatan. Belum tentu. Kenapa saudara? Karena kita melakukan bukan atas dasar taat kepada Tuhan. Makanya dimulai rasa cinta kita kepada Tuhan. Rasa cinta ini akan mendorong kita melakukan apa saja, termasuk kegiatan-kegiatan rohani seperti ini. Paling luar biasa, karena kita perlu penolong. Dalam ayat 12 katakan, aku akan minta kepada Bapa. Bahagia, senang. Aku minta kepada Bapa. Jadi kalau ada di antara kita nanti penyusulan di tempat ini, wujudkan rasa cintamu kepada Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, kenapa Yesus belum memberikan dan mencurahkan roh? Kenapa rohnya belum kita terima? Alkitab katakan, karena Yesus belum ditinggikan, belum diagungkan. Makanya saya katakan kepada jemaat yang kami layani, pokoknya jangan sampai ada di antara kita yang minta macam-macam. Wujudkan dan ekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan dalam ibadah. Maka dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, supaya Ia menyertai kamu. Apa saudara? Ini yang saya sangat membahagiakan selama-lamanya. Ada yang sakit pada saat itu, ada yang punya masalah, ada persoalan.
Jangan berkecil hati, ada penolong untuk setiap kita. Ginjal saya sebelah kanan, saudara, itu ada kista, jadi bengkak di sebelah sini. Tapi ada penolong bagi saya untuk terus menerjemahkan dengan mengatakan begini: organ-organ tubuhmu sangat banyak, yang terganggu cuma sedikit. Kenapa banyak susahnya hanya memikirkan yang sedikit, tidak mensyukuri yang sehat yang banyak? Banyak di antara kita seperti itu, malah susah oleh karena satu penyakit dalam tubuh kita, padahal yang sehat itu banyak. Enggak heran yang sehat itu yang sakit. Itu menata bagi kami mungkin yang pernah mengalami rasa sakit. Ada penolong dan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah ini, dunia tidak dapat menerima dia. Jadi kalau ada di antara kita pada saat ini belum menerima, hati-hati saja. Perjalanan kita ke depan itu makin berat. Kita sedang menghadapi kegelapan. Kegelapan ini hanya kita bisa tempuh. Kegelapan ini hanya bisa kita lewati bila mana ada terang dalam kehidupan kita. Pelita yang menyala, dari membuat pelita menyala itu hanya karena ada minyak. Banyak orang-orang hari-hari ini mengoleksi banyak pelita, tapi tanpa minyak nggak ada gunanya. Ini nggak ada fungsinya pada waktu dalam kegelapan. Itu berfungsi kalau ada minyak dan pelitanya menyala, yang membuat kita dapat melihat kanan kiri segala macam dalam perjalanan kita. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ini kembali diingatkan, sebab ia menyertai kamu. Ini sangat membahagiakan dan akan diam di dalam kamu. Bayangkan di dalam kita ini ada kuasa yang luar biasa dan tinggal dan diam. Bukan hanya lewat, bukan hanya sekedar tahu, bukan, tapi diam. Artinya kita kemanapun pergi, dia akan terus mendampingi. Kemanapun kita pergi, dia ada. Dan tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menolong dan menyertai kehidupan kita. Jadi untuk itu sudah terkasih, di masa-masa kita sedang menanti Roh Kudus dicurahkan. Dalam Alkitab, mungkin saudara pernah dengar, kita sedang berjalan menuju air. Ada yang berjalan tapi masih sebatas mata kaki, lutut. Terus saya sampaikan pada jemaat tempat kami, ada yang sampai pinggang sudah. Sampai malam ketiga saudara sudah sampai mana? Sudah sampai lutut ke pinggang. Tuhan mau apa, saudara? Tuhan mau jangan sampai ada di antara kita yang sampai masih ada jejak yang kita bisa jejakkan kaki ini. Artinya apa, saudara? Artinya setiap kita Tuhan mau bahwa kita sudah tenggelam di dalam air. Airlah yang berpengaruh. Tapi kalau ada jejak di kaki kita, maka kita bisa tiba-tiba kembali lagi. Sampai pada akhirnya air itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan saya percaya kehidupan seperti ini yang dialami oleh zaman gereja mula-mula, sehingga gereja mula-mula menjadi gereja yang luar biasa, pertambahan jiwa. Mari kita lihat di ayat terakhir sudah terkasih dalam Kisah Para Rasul.
Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, di akhir zaman ini kita memang sedang menghadapi masa-masa sulit dan masa-masa sukar. Dipastikan kalau kita menjalani hari-hari kita tanpa ada menyertai kita, pada akhirnya kita akan gagal. Dan bukan hanya gagal, dalam Alkitab disebut bila mana nanti kita dipimpin oleh daging kita, dipimpin oleh dunia ini, maka pimpinan dunia ini dan daging kita adalah menuju kepada kematian, menuju maut. Apa yang kita perlukan untuk menolong kehidupan kita? Yaitu kita harus memiliki kuasa. Kapan? Tiap waktu dan tiap saat. Kuasa atas mulut kita, kuasa atas mata kita, kuasa atas telinga kita, hati kita, seluruh kehidupan kita. Kuasa di pekerjaan kita, kuasa dalam hati suami, istri, anak-anak, orang tua, semua. Untuk kuasa ini membawa kita terus berkemenangan. Karena kuasa Roh Kudus dalam Alkitab disebut akan membawa kita kemana? Membawa kita untuk menemukan damai sejahtera. Untuk itu saya terkasih pada saat pagi hari ini, mari dalam Alkitab syarat untuk kita mendapat dan menerima penolong itu, selain daripada kita tadi mewujudkan rasa cinta kita dan taat kepada Dia, dalam Yohanes 7 ayat 37, mari datang dengan satu kehausan, datang dengan satu kondisi bahwa kita butuh, kita perlu. Kemudian dalam Lukas 11 ayat 13 ada satu kepercayaan, keyakinan bahwa tanpa ada yang menolong diriku maka aku tidak mau. Kemudian dalam Markus 16 ayat 17 harus ada tindakan. Siapa yang haus? Contohnya gini, saudara, ya. Siapa yang haus, minum. Kalau saya haus tanpa minum, saudara, tetap haus. Artinya apa? Bertindak. Tiap hari harus bertindak. Bukan hanya penyusulan, bukan hanya ibadah. Setiap hari. Saya berjuang untuk bertindak ini, saudara, khususnya untuk mengelola rasa sakit. Bertindak tiap hari. Kemudian saya terkasih, biarlah di dalam semua yang kita lakukan, kita terus-menerus meninggikan Yesus, agungkan Yesus, tinggikan Yesus, ya, sehingga dikatakan bila mana kita meninggikan Yesus, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Setiap janji-Mu Tuhan bersifat dalam tubuh hatiku. Haleluya. Melewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolong yang aku percaya. Setiap janji Tuhan
seperti pacar bagi mata